Bandar Regol, Lasem. 7 buah jung, 1 berukuran besar dan 6 lainnya lebih kecil, bersandar di Bandar Regol. Bendera berwarna dasar merah menyala dengan gambar naga bertuliskan Beng di bagian tengah, terpancang pada jung yang lebih besar, berkibar-kibar dengan gagahnya. Bendera yang sama tapi berukuran lebih kecil juga berkibar gagah di 4 jung yang lain. 5 jung itu buatan Tiongkok dan kerap disebut wongkang oleh mereka. Sedangkan pada 2 jung terakhir, dan jelas itu jung Jawa, berkibar bendera merah putih. Ketika jung-jung itu merapat di dermaga, mendadak saja bunyi petasan menyalak-nyalak memekakkan telinga dan sangat meriah. Beberapa prajurit pengawal dengan 2 seragam yang berbeda. Pertama pasukan Majapahit, kedua Pingse dari Ming turun. Pasukan Majapahit terdiri dari kurang lebih 100 prajurit, sedangkan Pingse dari Ming ada sekitar 200. Pasukan Majapahit berbaris rapi, berjajar di sebelah kanan dermaga, dan Pingse Ming berbaris di sebelah kiri. Sebagian kecil berjajar di bawah jung utama, menunggu turunnya orang penting yang mereka kawal. Pingse dari Ming ini adalah pasukan pilihan yang disebut Wu Junying. Pingse Wu Junying adalah prajurit yang mahir mempergunakan senjata api, termasuk meriam Tiongkok yang disebut Pau. Pingse ini juga ahli gerak cepat yang mampu bertempur di segala medan. Pendamping mereka adalah pasukan Bayangkara dari Majapahit, pasukan khusus pengawal raja yang juga mahir mempergunakan senjata api, termasuk meriam Jawa yang disebut cetbang atau bedil gede. Mereka pun mahir melakukan penyusupan serta penyerangan tanpa meninggalkan jejak. Banyak warga keturunan Tionghoa yang telah berkumpul di bandar. Mereka ikut menanti-nantikan keluarnya seorang pejabat Ming dari dalam jung. Pejabat yang selama ini memegang kuasa sebagai duta besar Tiongkok bagi Majapahit. Seorang lelaki tua yang dikenal dengan nama Ma Hongfu. Konon kabarnya masa kerja Ma Hongfu sudah selesai. Hari ini dikawal prajurit Majapahit, Ma Hongfu diantarkan pulang dengan segala kehormatan kembali ke Tiongkok. Namun rupanya Ma Hongfu berkenan singgah sejenak di Lasem. Tujuannya jelas, melawat Haji Gan Engcu, Dang Pu Hawang atau Syah Bandar Bandar Regol. Hari ini selain hendak melawat, Ma Hongfu juga ingin berpamitan kepada kawan seperjuangannya semenjak Laksamana Cheng Ho masih hidup. Dan ketika genderang ditabuh, diiringi petasan yang meletus-letus di udara, Ma Hongfu, lelaki tua itu, dengan baju kebesaran Ming berwarna merah tua dan topi hitam dengan semacam kain kaku yang memanjang tepat di belakang kepala, tampak keluar dari jung. Tubuhnya masih tegap,
Wajahnya bersih dan masih terlihat tampan. Ada tersiar kabar, sebenarnya masa kerja Ma Hongfu belumlah habis. Tetapi Ma Hongfu sendirilah yang berkeinginan untuk menyudahi masa kerjanya di Majapahit. Seiring surutnya kekuasaan samudra dinasti Ming dan terbengkalainya segala jaringan rahasia Muslim Tionghoa di Nanyang yang pernah dibentuk dengan sekuat tenaga semasa Laksamana Cheng Ho masih hidup. Terbengkalainya jaringan rahasia Muslim Tionghoa ini tak lepas juga dari situasi kenegaraan yang tengah terjadi di Tiongkok semenjak Kaisar Chu Kaoji atau Hongxi menggantikan ayahnya, Kaisar Chuti atau Kaisar Yunglo, sebagai kaisar keempat Ming pada tahun 1424. Larangan pelayaran keluar Tiongkok diberlakukan. Itu berarti jaringan rahasia Muslim Tionghoa yang pernah dibangun di sepanjang pantai Champa hingga Jawa kehilangan kekuatan induk. Kaisar Chu Kaoji tidak memerintah lama. Setahun kemudian dia mangkat, lantas diganti Kaisar Chu Canci atau Suanti pada tahun 1425 sebagai kaisar kelima Ming. Saat itu kaisar merasakan susutnya hubungan dengan negara-negara di luar Tiongkok, sehingga ia memerintah Laksamana Cheng Ho untuk melakukan pelayaran ke luar negeri kembali pada tahun 1431. Jaringan rahasia Muslim Tionghoa yang semula hampir layu mendadak bergairah. Namun ternyata pelayaran ini adalah pelayaran terakhir sang Laksamana. Karena sesudahnya Laksamana Cheng Ho meninggal di Guli, India pada tahun 1433. Selanjutnya Kaisar Chu Chichen atau Kaisar Cheng Tung dinobatkan sebagai kaisar ke-6 Ming pada tahun 1436. Semenjak dia memerintah, urusan kenegaraan menjadi kacau balau karena campur tangan seorang taikam kesayangan kaisar, Wang Chen. Ditambah kemudian terdengar kabar pada tahun ini 1449 kekuasaan Esen Kan dari kerajaan Kirot, Mongolia mulai meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi dinasti Ming. Champa sendiri sebagai pusat jaringan rahasia Muslim Tionghoa Nanyang kini diserang hebat oleh kerajaan Yawana dan terdesak. Adapun keadaan kenegaraan di Majapahit juga setali tiga uang. Semenjak Raden Kertawijaya ditabalkan sebagai Raja Majapahit menggantikan Dyah Rani Suhita dengan gelar Sriwijaya Parakrama Wardana, keadaan warga Tionghoa semakin di bawah angin. Perjanjian antara Tiongkok Majapahit semasa Kaisar Yunglo berkuasa dengan Batara Prabu Aji Wikramawardhana yang berisi perlindungan mutlak bagi warga Tionghoa oleh pemerintah Majapahit kini mulai tidak diindahkan. Bermula dari penyerangan terhadap Tuban beberapa waktu lalu hingga saat ini, banyak warga Tionghoa yang diganggu orang-orang pribumi. Tuban tidak lagi aman bagi orang Tionghoa. Gugurnya Patih Tuban, Gan Engwan, dan sakit kerasnya Adipati Arya Adikara menciptakan suasana kacau balau, sehingga pemerintah Tuban tidak lagi bisa menjamin keamanan warga Tionghoa di sana.
Kekacauan ini merembet ke daerah sekitar, termasuk Lasem. Ma Hongfu merasa sudah tidak berguna lagi menjadi duta besar Tiongkok di istana Majapahit. Semua yang terjadi sudah di luar kuasanya. Ming sudah tidak bisa lagi diharapkan bantuannya. Majapahit pun sudah tidak bisa lagi dituntut untuk menepati janjinya. Menyusul kemudian, pada awal bulan Pausa, 1 bulan yang lalu, istri Ma Hongfu meninggal dunia dan dimakamkan di Trowulan secara Islam. Hati Ma Hongfu serasa habis dan pada akhirnya dia memutuskan menyudahi masa kerjanya. Memohon izin kepada Sriwijaya Parakrama-Wardhana, Raja baru Majapahit, untuk diperkenankan pulang ke Tiongkok. Izin itu diberikan, tidak ditanyakan siapa yang akan menjadi penggantinya. Ma Hongfu pun merasa tidak perlu menawarkan pengganti bagi dirinya. Kalau toh Kaisar Cheng Tung nanti menunjuk pengganti dirinya, itu bukan lagi urusannya. Tapi tidak akan mungkin itu dilakukan, karena Kaisar Cheng Tung sudah tidak tertarik mengembangkan kerjasama dengan negara tetangga di seberang lautan. Prinsip ajaran Konghucu bahwa negara yang mengandalkan pertanian adalah negara yang sempurna, dan bukan karena lautan, sangat dipegang teguh oleh Kaisar baru itu. Tiongkok hanya memerlukan kiriman upeti semata. Upeti yang dianggap sebagai wujud takluk negeri-negeri tetangga kepada kekuasaan Kaisar sebagai wakil dari langit. Padahal banyak upeti yang dikirim sekedar memuluskan perniagaan yang dilakukan negeri-negeri tersebut. Kaisar Tiongkok memang gila hormat. Ma Hongfu sangat memahami hal itu. Begitu kaki Ma Hongfu menginjak tanah Lasem, terdengar suara gong dan tambur bertalu-talu. Dan dari kerumunan penonton muncul sepasang langsai yang meloncat-loncat sembari mengedip-ngedipkan mata. Sorak-sorai terdengar dari orang Tionghoa yang berkerumun di dermaga. Sepasang samsi yang dimainkan 4 orang, 1 orang memegang kepala dan 1 orang berada di ekor, bergerak dengan lincah ke sana kemari. Mereka terus memperagakan keahlian di depan Ma Hongfu yang tersenyum sembari mengangguk-angguk. Begitu peragaan dirasa cukup, kedua langsai itu minggir ke samping kanan dan kiri. Disusul berlarian 10 orang berjajaran, diiringi tambur dan gong. 10 orang itu memperagakan gerak silat khas Tiongkok, kungfu aliran selatan. Sorak-sorai kembali terdengar meriah. Ma Hongfu menikmati peragaan tersebut. Di wajahnya tergurat kerinduan pada kampung halamannya. Seorang wanita peranakan Tionghoa yang sedari tadi melihat Ma Hongfu di pinggir kerumunan berbisik kepada wanita di sampingnya. "Siomoy, lihatlah wajahnya. Dia masih tampan." Yang dibisiki mendelik, "Ah, Tuaci, dia pantas menjadi akong kita." Dan yang dipelototi tersenyum di kulum. Peragaan kungfu berakhir. Kini rombongan lain tiba di dermaga.
rombongan Haji Gan Engcu yang datang menyambut. Assalamualaikum. Selamat datang di tanah Lasem ini, Tai Guan Sui. Haji Gan Engcu mengepalkan tangan kanan di depan dada dan menangkupkan telapak tangan kiri di atas kepalan tangan kanan. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali, Gan Guan Sui yang terhormat. Balas Ma Hongfu dengan mengepal dan menangkupkan tangan pula. Ma Hongfu dipersilahkan berjalan menuju sebuah tandu yang telah dipersiapkan. Dia tersenyum dan menaiki tandu. Didahului pasukan Bayangkara, tandu berjalan menuju rumah Kesyah Bandaran. Haji Gan Engcu berjalan di belakangnya, didampingi pengawalnya, dan diikuti Ping Sewu Junying. Tambur dan gong kembali ditabuh. Warga peranakan Tionghoa menyesaki jalanan. Mereka ingin melihat secara langsung perawakan duta besar Tiongkok bagi Majapahit itu. Banyak bisik-bisik yang mengatakan bahwa sosoknya masih tampan walau usianya sudah separuh abad lebih. Diam-diam beberapa wanita dewasa mengaguminya. Letak Kesyah Bandaran tidak begitu jauh dari dermaga. Sebentar kemudian, rombongan telah sampai di pintu gapuranya. Pintu sudah terbuka lebar. Beberapa pengawal memberikan hormat dan mempersilahkan tandu langsung masuk ke halaman dalam. Seluruh rombongan akhirnya masuk ke halaman rumah Kesyah Bandaran yang amat luas dan masih sanggup menampung 2 kali lipat jumlah rombongan yang ada. Tiba di halaman Kesyah Bandaran, Ma Hongfu turun dari tandu, disambut keluarga Haji Gan Engcu. Setelah penghormatan diberikan, Ma Hongfu didampingi oleh Haji Gan Engcu masuk ke rumah. Pemimpin Ping Sewu Junying dan Bayangkara ikut pula masuk mendampingi Ma Hongfu. Kursi berukir khas Tiongkok terpajang di ruang tamu. Sebuah pemandangan yang langka bagi kebanyakan penduduk Jawa. Lazimnya di Jawa tidak tersedia kursi di ruang tamu. Cukup bersila di lantai saja. Haji Gan Engcu mempersilahkan Ma Hongfu duduk di salah satu kursi kehormatan. 2 pemimpin pasukan memilih berdiri di sudut ruangan. Haji Gan Engcu mengambil tempat duduknya sendiri, yang sejajar bersebelahan dengan tempat duduk Ma Hongfu. Disekat sebuah meja berukir. Ma Hongfu duduk di sebelah kanan, Haji Gan Engcu di sebelah kiri. Di dinding kayu membelakangi kursi dan meja terpampang bendera merah dengan tulisan Tiongkok Beng berlukiskan seekor naga. Bau dupa yang wangi dan segar tercium di mana-mana. Di sudut-sudut ruangan terpajang keramik asli Tiongkok. Bagaimana kabar Gaguan Sui dan Sikeh di sini? Dalam keadaan baik dan tak kurang suatu apapun tentunya. Atas barakah Allah dan syafaat Rasulullah serta anugerah Hong Xiang, saya dan Sikeh di sini dalam keadaan sehat.
Sebaliknya, semoga begitu juga dengan Tai Guan Sui. Ma Hongfu tersenyum. Alhamdulillah, tetapi lain bagiku. Ma Hongfu menatap Haji Gan Engcu lekat-lekat. Waktuku sudah habis, Ga Guan Sui. Haji Gan Engcu sudah mendengar warta itu. Dia tidak berharap mendengarnya lagi. Mendadak saja ada perubahan di wajahnya. Pastinya sudah mendengar, bukan? Kata Ma Hongfu. Haji Gan Engcu mendesah berat. Ya, Tai Guan Sui. Ya, mungkin memang sudah waktunya. Benar, Ga Guan Sui. Sejenak keduanya terdiam, menekuni perasaan masing-masing. Dua orang ceti berjalan membungkuk memasuki ruangan, lantas menyembah dan berjalan simpuh. Mereka mempersembahkan panganan dan teh dalam 2 mangkuk yang terbuat dari perak kasuhuhui. Mangkuk itu terdiri dari 3 bagian. Bagian bawah tatakannya, bagian tengah cawannya, bagian atas penutupnya. Panganan dan 2 mangkuk teh diletakkan di meja dengan hati-hati. Kedua ceti itu lalu bersembah kembali dan undur diri. Silakan, ini teh sukuhui. Silakan dinikmati. Tai Guan Sui, silakan. Dua orang itu segera meneguk teh. Dalam meminum teh, keduanya mengikuti sopan santun sukuhui. Tangan kiri mereka memegang tatakan dan cawannya sekaligus. Tangan kanan mereka mengangkat tutupnya sedikit serta menyapukannya. Di atas permukaan air teh dalam cawan hingga daun-daun teh bergerak ke pinggir cawan. Menyapu air teh dengan tutup ini dipercaya memiliki pengaruh terhadap rasa teh yang diteguk. Gerakan menyapu pertama kali konon bisa membuat rasa teh menjadi manis. Gerakan sapuan kedua konon akan membuat rasa teh bertambah harum. Dan setiap kali tutup disapukan, mereka berdua meneguk teh secara perlahan dengan tutup yang dimiringkan sehingga menutupi sebagian wajah mereka. Setelah meneguknya, mangkok itu diletakkan kembali dengan tutupnya. Sungguh sedap teh ini. Dari mana dapatnya, Gan Guan Sui? Haji Gan Engcu tersenyum. Masih ada beberapa orang saya yang diam-diam menyusup ke Tiongkok dan membawa pulang beberapa bahan makanan mentah, termasuk teh ini, Tai Guan Sui. Ma Hongfu terdiam sejenak, lantas tertawa. Haji Gan Engcu ikut tertawa. Gan Guan Sui, ucap Ma Hongfu kemudian setelah reda tawanya. Ketika Huntun yang tidak memiliki satu indera pun dibuatkan mata, telinga, hidung, peraba, dan pengecap karena teman-temannya merasa berutang budi padanya. Dan begitu semua indera telah diberikan dan teman-temannya bersukaria, Huntun malah mati. Begitu menurut Chuang Tzu. Dan begitulah keadaan kita, Gan Guan Sui. Haji Gan Engcu mengangguk ragu, lalu berkata,
Dan itu berarti kita tidak perlu menyesali keadaan, karena memang begitulah keadaan manusia. Bukan begitu, Tai Guan Sui? Tepat sekali. Ketika manusia berada dalam kesejatiannya, dia akan diam dan tenang. Ketika manusia sudah memiliki 5 indera, adalah wajar jika dia menjadi mati oleh keinginan-keinginannya. Adalah lebih baik tak memiliki indera kalau begitu, Tai Guan Sui. Mungkin. Bukankah karena itu pula kita memeluk agama ini? Untuk melampaui segala indera kita. Tai Guan Sui, semakin tua saya semakin merasa semua agama sama saja. Ma Hongfu tersenyum lebar sebelum berujar. Tak sia-sia jugalah kalau begitu kita berpindah dari agama nenek moyang. Tawa terlepas dari bibir Ma Hongfu. Tangan kanannya menyentuh dagu. Ma Hongfu menangkupkan kedua tangannya. Dibalas dengan sikap serupa oleh Haji Gan Engcu. Lantas, apa rencana Tai Guan Sui selanjutnya? Tak ada. Mengambil pensiun? Jika Hong Xiang mengizinkan. Kembali ke Tiongkok? Ya, Gan Guan Sui. Haji Gan Engcu pelan menarik napasnya. Dan Gan Guan Sui sendiri? Haji Gan Engcu tak segera menjawab. Matanya menerawang. Menghabiskan sisa umur di Jawa ini, Tai Guan Sui. Kini Ma Hongfu yang menarik napas pelan. Istri saya bangsawan Jawa. Anak sulung saya sudah menikah dengan Pangeran Campa yang telah menjadi Pangeran Majapahit. Lantas, saya mau pulang kemana? Pangeran Campa, Bongsi Ucai, bagaimana kabar dia? Alhamdulillah, baik-baik saja, Tai Guan Sui. Wajah Ma Hongfu berseri. Aku melihat dirinya kelak akan menjadi orang besar di Majapahit ini. Gan Guan Sui. Ya, saya juga merasakan hal itu. Dan jujur, harapan saya dan mungkin juga kita semua ada pada dirinya sekarang. Masih di Jiaotung? Sementara ini ya, Tai Guan Sui, saya menugaskannya di sana sebagai penghubung orang Tionghoa pesisir timur hingga utara. Ya, dan itu keputusan yang bagus sekali. Dan saya tidak akan lagi membebankan tugas kepadanya. Dia lebih berkuasa daripada saya sekarang. Gelar kebangsawanan yang diperoleh dari Keling sudah cukup kuat untuk membuatnya bebas melakukan apa saja yang dia pandang baik. Benar-benar, saya dan Tai Guan Sui cukup menikmati masa tua dengan tenang saja. Ya, selepas dari Lasem, aku hendak melawat ke Simongan, berdoa di makam Wang Suheng. Lantas aku juga akan singgah ke Kukang untuk melawat Liong Eng Hiong. Selanjutnya melawat ke Tangkili, sekedar berpamitan kepada Sioti. Dan dari sana, aku akan langsung bertolak ke Tiongkok tanpa mampir ke Campa.
Haji Gan Engcu terdiam, wajahnya sekaku batu. Kalau memang sudah waktunya kejayaan kita surut, saya hanya bisa berpasrah saja. Jadilah seorang prajurit Tabeng. Percaya saja, kejayaan ini tidak akan surut semuanya. Anak-anak kita akan mengambil alih peran kita. Walau mungkin sudah tidak akan mengenal lagi kejayaan Tabeng di Tiongkok sana. Haji Gan Engcu mengangkat kedua tangannya, membentuk hormat. Tangan kanannya terkepal dan tangan kirinya menangkup di atas kepalan tangan kanan. Sejenak dia menunduk sambil mengangkat kedua telapak tangannya itu. Banger dan Tuban, Srawana 1372 Saka, awal Agustus 1449. Seusai pesta pernikahan yang digelar pada bulan Kartika atau Syakban beberapa bulan yang lalu, Syekh Abu Rerah atau Zainal Kabir telah resmi menjadi suami Nyi Syamiroh, putri Ki Gede Kusen. Pesta pernikahan digelar sangat meriah. Pesta itu dihadiri banyak tokoh Muslim Tionghoa yang tinggal di sepanjang tepi timur wilayah Paguhan dan Kahuripan hingga tepi utara wilayah Pamotan dan Lasem. Ada juga beberapa orang yang datang dari Simongan yang masuk wilayah Pajang dan Palembang. Beberapa penduduk sekitar juga ikut memeriahkan pesta pernikahan tersebut. Kini keduanya untuk sementara tinggal di Banger. Mereka sudah punya rencana untuk pindah ke Tangkilan, wilayah Kahuripan. Sementara itu, istri Bong Suihu alias Sayyid Ali Rahmat telah mengandung semenjak bulan Badrapada. Pada bulan Jesta sekarang, sudah tiba masanya bagi Nyi Ageng Manila untuk melahirkan. Siang itu, di pesantren Banger terlihat kesibukan yang luar biasa. Nyi Ageng Manila sudah menampakkan tanda-tanda hendak melahirkan. Dan menjelang sore, berbarengan dengan kumandang azan asyar dari tajuk pesantren, saat itu juga seorang jabang bayi lahir ke dunia. Betapa gembira Sayyid Ali Rahmat karenanya. Seorang bayi lelaki hadir di tengah keluarganya. Bayi lelaki cucu Haji Gan Engcu dan mendiang Syekh Ibrahim Semarakondi itu diberi nama Sayyid Makdum Ibrahim. Kelahirannya tepat pada bulan Jumadil Akhir tahun 853 Hijriah. Di Tuban, geringnya Adipati Tuban Arya Adikara semakin mengkhawatirkan saja. Kesibukan Tumenggung Wilwatikta pun semakin bertambah-tambah karenanya. Istri Tumenggung Wilwatikta, Raden Ayu Retno Dumilah, rupanya telah mengandung